Selamat datang di Vita Edu Channel, yang khusus membahas soal pretest dan uji pengetahuan PPG. Jangan lupa like, subscribe, komen, and share. Selamat menyaksikan. Bentar, Bu. Baik, silakan Bu Yanti. Masih di mute, Bu. Baik, terima kasih Pak Andri atas kesempatan dan waktunya. Apa kabar semua peserta hari ini? Walaupun dalam keadaan siang, harus tetap semangat ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu guru hebat PPKN, maaf saya belum tahu dari mana-mananya ya. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya harus tetap semangat ya Bapak Ibu walaupun di siang hari ini. Perkenalkan saya Yanti Pertiwi. Saya sama dengan Bapak Ibu. Saya juga ada seorang guru di SMP Negeri 2 Cipatat. Kemudian saya juga kebetulan memangku sebagai Ketua MGMP PPKN Kabupaten Bandung Barat. Saya juga pernah menjadi IKA kalau dulu ya, instruktur kurikulum 2013 Kabupaten dengan Pak Andri. Kemudian kalau sekarang saya kebetulan sekolah saya sudah PSP Bapak Ibu dan program sekolah guru penggerak. Jadi sedikitnya adalah hal-hal yang tentang kurikulum merdeka. Tetapi di dalam soal-soal PPG ini Bapak Ibu sepertinya masih meluas, bukan hanya kurikulum merdeka ya. Kalau perkenalan berarti susah ya Bapak Ibu ya, karena terlalu banyak. Izinkan saya ingin menyapa dulu 2 atau 3 orang lah ya. Yang saya lihat dari awal itu Ibu Nuria SPD. Maaf Ibu dari mana? Masih di mute Ibu? Masih di mute? Bu Nuria, coba di-on-kan mikrofonnya, Bu. Sebentar, mungkin bisa di-on dari sini ya, Bu. Iya. Bu Nuria. Dari Lebong, Ibu. Oh, dari mana, Bu? Lebong. Oh, Lebong Murah Aman, Bu. Luar biasa, Ibu. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah. Semoga sehat dan semoga semangat ya, Bu, mau menuju ke UKIN ya kalau sekarang ya. Insya Allah semoga dilancarkan ya. Dengan Ibu Amin. ada Ibu Nur Jumiati, Bu Siti Arwati, Pak Ari, Pak Ahmad, Bu Demi, Bu Yelti, dan Ibu selanjutnya ya, semuanya tidak bisa saya sebutkan. Saya di sini bukan disebut narasumber Bapak Ibu ya. Kami sharing saja Bapak Ibu ya. Saya sertifikasi tahun 2009. 2009 itu berarti portofolio plus diklat. Ada PLPG-nya gitu. Tetapi kalau mengenai masalah soal-soal insya Allah kita sharing saja karena saya sering menjadi narasumber juga gitu. Terutama tentang Kurmer dan K13. Kita sama-sama sharing. Jadi saya akan share soal, kita bahas masing-masing, bahas bareng-bareng, kemudian kita ada penguatan. Baik Bapak Ibu, kita mulai ya. Saya share screen ya. Izinkan saya untuk share screen. Baik, Ibu Bapak sambil menunggu tampilan yang belum muncul, mungkin sedikit saya sampaikan. Dalam kegiatan ini Ibu Bapak dipersilakan untuk interaktif, boleh menyampaikan gagasan, boleh menyampaikan jawaban, tapi tentu saja jawabannya harus mendasar gitu ya.
Dan saya harapkan tidak hanya jawaban benarnya saja yang diketahui, tetapi jawaban yang salahnya pun harus tahu ini kenapa salah, kenapa nggak dipilih jawaban ini gitu. Supaya nanti bisa memahami kalau ternyata nanti soal yang keluar itu diputar balikan gitu ya. Yang tadinya kita bahas jawabannya A, ternyata yang justru yang jawabannya salah lah nanti itu yang dijadikan dasar menjadi soal gitu. Oleh karena itu saya berharap tidak hanya jawaban yang benar yang diketahui alasannya, tetapi juga jawaban yang salah juga. Kasar. Kalau yang dari Bentar Bapak Ibu ya, sedang saya download dulu. Oke. Baik, sambil nunggu juga. Nampaknya ini di sini saya yang paling muda ya, Bu. Saya muda, Pak. Muda, Bu Yanti juga masih Muda muda. mudi, cerita. Baik. Ada Izinkan saya ingin meminta salah satu peserta yang untuk berbagi pengalaman dulu, Bapak Ibu. Boleh. Pengalaman ketika mau menghadapi sebuah ujian seperti apa? Karena kan dari awal itu kita harus berangkat dari diri kita untuk penyemangat bagaimana kita menghadapi segala sesuatu. Silakan raise hand yang ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman. Astaga, jadi kasur yang tipis itu loh. Ini loh. Baju. Ya. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau berbagi cerita? Ya, baik. Ya, Ibu Bapak silakan, ada yang mau berbagi pengalamannya. Mungkin kalau saya sih pengalaman yang saya lakukan untuk menghadapi ujian ini setelah dinyatakan menjadi retakar gitu Bu ya. Tentunya nanti ada tips-tips khusus yang mungkin bisa Ibu ATM lah ya, tiru, dan juga harus ada strategi tentunya Ibu Bapak untuk menghadapi ujian ini. Ya. Sudah tayang Bapak Ibu? Ya, sudah muncul Bu, tapi masih gelap. Ya, masih sinyalnya. Nah, ini. Baik, silakan lanjutkan Bu. Baik Bapak Ibu. Oke. Jadi kalau perkenalan sudah ya Bapak Ibu. Kita ada kesepakatan kelas dulu Bapak Ibu ya. Kita baca bareng-bareng. Kesepakatan kelasnya 1, berdoa sebelum memulai sudah tadi sama Bapak Andri ya. Kemudian yang kedua, kehadiran penuh. Kita sama-sama langsung buka kamera, tapi kecuali kalau memang ada Bapak Ibu yang ada sesuatu hal yang harus dilakukan, silahkan izin dulu gitu ya, izin off-cam. Kalau misalkan jaringan tidak stabil gitu ya. Kemudian mendengarkan saat narasumber atau peserta lain berbicara. Jika ingin berkomentar, klik tombol raise hand. Kemudian lakukan kegiatan dengan perasaan gembira. Nah, ini yang keenam Bapak Ibu ya. Jadi kita lakukan walaupun di siang hari kita lakukan dengan perasaan gembira. Ini kesempatan kelasnya gimana? Disepakati Bapak Ibu? Halo, disepakati ya? Ya, sepakat. Ya, sepakat. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, sebelumnya ada sedikit tes logika Bapak Ibu. Nah, apakah ada yang sudah pernah atau belum? Silahkan dibaca. Nah, bisa dijawabnya di kolom itu Bu, di kolom chat.
Atau raise hand boleh. Ada 9 anak dalam satu rumah. Ingat cuma mereka yang ada di rumah. Si A lagi nyetrika. Si B lagi nonton TV. Si C lagi masak. Si D lagi tidur-tiduran. Si E lagi mandi. Si F lagi main catur. Si G lagi dengerin radio. Si H lagi dandan. Nah, si I lagi ngapain coba? Baca dengan teliti, buktikan bahwa Anda jenius. Mangga, Bapak Ibu. Yang ditanyakan si I lagi apa? Gitu. Hanya ada 9 anak. Ayo dijawab Ibu Bapak, si I lagi apa ini? Lagi apa, Bu? Ibu, Bapak? Boleh langsung bicara aja, raise hand aja. Si I Nampaknya lagi apa? Ibu Bapak ini malu-malu ya, Bu. Kita sersan aja, Bapak Ibu. Ya, Serius, santai aja, Bu. Silakan bebas aja berkomunikasi gitu ya, supaya ini saya lagi makan, Pak. Ya, gimana? Ada yang mau jawab? Si I lagi makan. Lagi makan? Ya. Si I lagi makan. Belum, sedikit lagi, Bu. Terima kasih, Bu. Silakan. Katanya lagi makan, kata Ibu siapa barusan ya? Bu Sus. Si A lagi nyetrika, si B lagi nonton TV, si C lagi masak, si D lagi tidur-tiduran, si E lagi mandi, si F lagi main catur, si G lagi dengerin radio, si H lagi dandan. Nah, si I lagi ngapain? Mungkin lagi keluar rumah, Bu. Lagi kan ada di dalam rumah, Bu. Oh. Benar. Semuanya ada dalam rumah 9 orang ya. Terima kasih jawabannya, Bu Nur. I lagi belajar, Bu. Lagi belajar. Ada nggak di situ ya? Nggak ada ya, di situ nggak ada kata belajar. Oke, ada bapak-bapaknya? Ayo biar semangat. Karena jam segini biasanya ngantuk Bapak Ibu. Supaya nanti baca soalnya nggak ngantuk. Jadi di-up dulu nih kan gini. Di-upgrade dulu ini. Kalau bahasa Sundanya taluk atau gimana nih? Maaf, ini dari daerah mana aja nih Bapak Ibu? Berarti ada yang dari luar Sunda ya? Kalau saya ngomong bahasa Sunda pasti ada yang nggak ngerti Bapak Ibu? Dan saya dari Bojonegoro, Jawa Timur. Saya tidak akan ngomong bahasa Sunda ya, karena saya dari Sunda Bapak Ibu. Baik, tidak ada yang jawab? Baik Bu, apa kabar? Pokoknya salam sama semua orang yang ada di luar Bandung Barat. Ada Baik. yang bilang lagi nonton, ada yang lagi nyapu halaman. Kan ada di dalam kelas, di dalam ruangan. Baik, kalau ada lagi nggak nih? Ada lagi nih? Nggak ada ya? Oke, taluk. Kita fokus ke si F. Lagi apa si F ya? Main catur. Main catur 1 orang? 2. Nah, berarti si I lagi menemani Main catur. Jadi si I sedang main catur. Catur. Tidak mungkin 1 orang ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi jawabannya si I sedang main catur bersama si F. Baik Bapak Ibu ya. Oke. Langsung saja ya. Nah, ini ada soal Bapak Ibu, silakan dibaca. Ya, silakan jawab di kolom chat. Ya, Kurikulum kemarin pembelajaran PPKN memuat tentang pengetahuan kewarganegaraan, civic knowledge, keterampilan kewarganegaraan, civic skills, dan karakter kewarganegaraan civic disposition, analisis
hukum. Jadi ada penekanan nih. Digunakan ketika berbicara tentang. Nah, ini Bapak Ibu harus betul-betul mengenai soal yang mana sih yang ditanyakannya gitu. Oke, ada yang jawab A, B, C, D, E. Oke. Baru ada 2 orang yang jawab, silakan. Jawabannya di kolom chat saja Bapak Ibu. Ketik A, B, C, D, atau E itu saja. Oke, sudah jawab semuanya ini di kolom chat? Belum ada yang jawab, Bu. Lagi baca dulu ya. Bu Nur Imani nih, Bu Nur Imani Betul-betul menjawab harus B, katanya diperhatikan Bu. kata kuncinya. Nanti di akhir saya kasih trik kata kuncinya apa setiap soal itu. Jadi Baik. membaca soal itu Bapak Ibu harus tahu kata kunci. Ada yang B, A, dan C, Bu. Ada B, A, C. Oke. Ada yang D? Saya udah jawab semua Pak Andri. Di sini saya tidak terlihat nih kolom chatnya. Sudah Bu, sudah cukup. Boleh ya. Yang menjawab A, mohon silakan dibuka itunya mic-nya. Kenapa sih kok jawab A gitu? Ya, Bu Siti Arwati, silakan Bu. Alasannya Silakan, gimana nih Bu? Ada apa nih? Kenapa kok memilih yang A, Bu? Bu, Iya. karena berhubungan dengan kewarganegaraan. Karena berhubungan dengan kewarganegaraan ya. Jadi Ibu fokus ke kata kewarganegaraan ya, melihat kata kuncinya kewarganegaraan. Oke, karena sehingga Ibu jawab tentang peranan partai politik dalam penyuluhan hukum di masyarakat. Oke, baik, terima kasih Bu. Saya pengen dengar lagi yang jawabannya B, mangga, silakan. Jadi tadi kata kunci Ibu Siti adalah tentang kewarganegaraan ya. Baik. Ya, Ibu. Silakan yang menjawab B. Pak Andri dibuka, masih dimut. Siapa yang menjawab B? Ibu siapa? Bu Nur Imani, Bu Susmaneti, sama siapa ya ini ya? Absen nomor 6. Siapa itu? Baik, Bu Nur Imani, mohon coba. Kenapa sih Ibu kok menjawab yang bagian B gitu? Karena kita sharing ya Bapak Ibu ya. Kalau langsung saya kasih jawaban nanti ketika ada soal ini nanti lupa lagi. Yang paling penting makna membaca soalnya Ibu. Kata kuncinya harus seperti apa membaca soal. Jangan dilempar-lempar. Iya, Ibu Nur Imani bagaimana atau siapa? Kenapa sih kok saya jawab yang bagian B gitu, Bu? Ada Bu Susmaneti, Bu. Enggak, Bu Sus. Bapak Ibu tidak usah takut salah. Kita itu sedang belajar. Saya juga sama sedang belajar. Justru dengan belajar kita bisa tahu apa dan bagaimana. Jadi dicoba saja. Ya. Oke, sekarang bagian C sajalah. Siapa yang menjawab C, Pak Andri? Bu Siti Mariani, silakan Bu Siti. Mangga, Bu Siti. Kenapa jawabannya C? Oh, ini pada tidur, Bu. Mariandi, mangga, silakan. Kita berbagi saja Bu ya. Kita diskusi nih.
Masih malu-malu ya? Iya, Bu. Kalau menurut saya Malu-malu, ya, Bu. Sama saya juga kok belajar, kok semua juga sama belajar. Justru dengan kita berbicara, membawakan sesuatu akan menemukan hal yang baru, Bu. Boleh, silakan Bu Siti. Mangga, Bu Siti. kalau menurut saya sih karena analisis hukum tadi digunakan jadi untuk apa ya, pengaruh struktur sosial terhadap kesadaran hukum, Bu, di masyarakat. Oke, Karena jadi- ditanyakan analisis hukum digunakan ketika membicarakan tentang Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi fokusnya tentang kesadaran hukum ya. Berarti fokus ke Iya. kewarganegaraan ya, tugas. iya, Oke, terima kasih Bu Siti. iya, Bu. Yang jawab D. Nggak ada yang jawab D nih, Bu. Oke, yang jawab E juga nggak ada ya? Belum ada juga. Oke, ada? Oke, mangga, silakan yang jawab E gimana? Ketika Bapak Ibu menjawab itu kan ada alasan tertentu, saya jawab ini karena ini gitu. Oke, ada yang ini masih malu-malu nomor 1 ya. Baik, kita ini Pemanasan satu-satu dulu. ya. Iya, pemanasan, baik. Jawabannya. Nah, ya. Kita baca ini, kurikulum mata pelajaran PPKN memuat tentang pengetahuan, berarti kognitif ya. Pengetahuan kewarganegaraan, kognitifnya ya. Dan keterampilannya ya. Berarti actionnya, aplikasinya tentang kewarganegaraan dan karakter kewarganegaraan. Berarti jiwanya gitu. Nah, Bapak Ibu perhatikan yang sebenarnya ditanyakan yang utama intinya itu adalah sebenarnya ini Bapak Ibu. Ya. Yang ini hanya pengantar saja. Analisis hukum digunakan ketika membicarakan tentang, tapi memang utamanya ini Bapak Ibu ya, kewarganegaraan. Tapi yang ditanyakan tentang analisis hukumnya yang berhubungan dengan pengetahuan siswa apa itu kewarganegaraan, keterampilan siswa apa itu kewarganegaraan, dan bagaimana pelaksanaannya sebagai warga negara. Nah, kalau kita hubungkan dengan fakta hukum yang digunakan ketika bicara, yang paling pas itu adalah B, Bu. Mana? Pasnya nih. Yang jawab B siapa nih? Jadi yang betul adalah B. Kenapa B? Aduh. Yang ditanyakan, nah katanya yang A itu kan ada kalimat penyuluhan hukum, tapi fokusnya bukan tentang analisis hukumnya, Bu. Bukan masalah analisis hukumnya, tetapi masalah peranan politik tentang penyuluhannya. Berarti pelaksanaannya, bukan objek hukumnya. Gimana? Itu ya, Bu ya? Oke. Kemudian yang C, pengaruh struktural sosial terhadap kesadaran hukum. Ini kesadaran hukum memang berhubungan dengan tentang karakter kewarganegaraan ya. Nah, tetapi Bapak Ibu yang ditanyakan, walaupun ini ada kata hukum, ada analisis hukum yang bicarakan tentang kewarganegaraan ini. Yang bagian C juga tidak tepat. Kemudian yang bagian D tentang fungsi legislasi DPR, apalagi ini tidak berhubungan tentang membicarakan tentang warga negara atau kewarganegaraan yang berhubungan dengan hukum. Kemudian apalagi ini kultural membangun sistem hukum nasional, bukan tentang membuat soal hukumnya, tapi hukum yang sudah ada, yang ada hubungannya dengan kewarganegaraan. Jadi yang tepat adalah penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Nah, undang-undang itu adalah sesuatu hukum yang sudah dibuat itu hukum. Nah, ini analisis hukum. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pencerahan? Otonomi daerah itu kan ada undang-undangnya nomor 32 tahun 2004 tentang desentralisasi daerah ya, tentang adanya pelimpahan wewenang dari pusat kepada daerah untuk melaksanakan
daerahnya sesuai dengan prakasa masing-masing. Jadi kembali lagi ke yang tadi, yang ditanyakan adalah Bapak Ibu adalah analisis hukum tentang kewarganegaraan, hukum yang sudah ada, gitu, yang sudah ada. Nah, kalau bicara tentang hukum yang sudah ada atau materi hukum yang sudah ada, ya tentunya berarti ini penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Nah, undang-undang kan itu kan peraturan yang sudah ada, gitu. Bagaimana nih? Ada pertanyaan atau gimana? Atau ada kurang puas gimana? Apa sekarang sudah ada pencerahan? Silakan. Ini untuk jawaban nomor 1. Jadi kata kuncinya Bapak Ibu ini, analisis hukum yang berhubungan dengan kewarganegaraan. Gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada soal yang panjang, jangan dulu dibaca, Bu. Yang dibaca pertanyaannya dulu. Pertanyaannya, analisis hukum digunakan ketika membicarakan tentang. Nah, tentangnya apa? Berarti ini soalnya Bapak Ibu. Yang ditanyakannya, oh ini soalnya ya apa pernyataan soal, tapi pertanyaannya ini. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau ada soal yang panjang gitu ya, jangan dibaca dulu semua Bapak Ibu. Baca terakhirnya dulu, pertanyaannya seperti apa, fokusnya kemana, lihat kata kuncinya yang mana, baru yang mana nih yang perlu dibaca di soal itu. Nanti hubungkan dengan multiple choice-nya. Nah, itu baik Bapak Ibu, mudah-mudahan puas. Ya, kalau tidak puas silakan raise hand. Kenapa, Bu? Saya udah pengennya jawaban yang ini. Silakan kalau memang punya apa pendapat lain gitu. Bagaimana? Halo, Bapak Ibu. Sepakat? Jawaban nomor 1 adalah B. Kalau saya sih sepakat Bu, karena nggak belajar PKN. Gimana? Ya, Oke, Ibu. sepakat ya. Ya, mungkin saya sepakat. Kata kuncinya adalah analisis hukumnya. Ya. Berarti hukum yang sudah terbentuk itu adalah undang-undang. Baik, sekarang kita melonjak ke nomor 2, Bapak Ibu. Silakan dibaca. Astagfirullahaladzim, adek. Makanya bagus lah. Melaksanakan, menganalisis, menjelaskan, menyelidiki. Oh, maaf Bu Ais. Maaf, malah saya share. Maaf. Minta tisu sama Om dulu. Ngacelemotan kamu. Maaf Bapak Ibu. Baik, silakan. Ada yang sudah bisa menjawab? Ya Bu, gimana Bu? Tampilan saya berubah ya? Enggak Bu? Enggak, ini kunci. Enggak berubah Bu. Enggak. Masih tetap yang awal Bu. Aman. Masih aman. Ayo Ibu Bapak, ini sambil Ibu Bapak berpikir untuk jawab soal ya. Ketika bimbel bahasa Inggris dimulai waktu itu sekitar November 2021,
pesertanya itu lebih banyak daripada ini, ada 250 orang peserta seluruh Indonesia itu kalau tidak salah. Dan ketika pembahasan soal itu, saya yang berkorban untuk menjawab soal yang salah. Tuh. Saya sengaja jawab yang salah karena apa? Ingin tahu yang benernya mana gitu. Ingin tahu yang benernya mana. Kebetulan Bu Nining, mungkin Bu Yanti kenal dengan Bu Nining ya. Bu Nining Suryaningsih. Beliau senior di bahasa Inggris. Tahu ini ya saya jawab salah. Tetapi ya karena memang dari yang salah itulah kita akhirnya jadi tahu yang benar itu yang mana gitu. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, apalagi yang tahu jawaban yang benar, ungkapkan saja. Ini jawabannya A, alasannya begini, Ya, ilmiahnya betul. begini. Boleh sambil browsing, boleh sambil apa gitu. Karena kita Silakan belajar bebas aja. gitu. Bebas santai aja itu Ibu Bapak ya. Nggak usah apa ya istilahnya jaim. Iya, betul Pak. Jaim takut gimana nggak apa-apa namanya Takut gitu. salah nggak usah. Iya. Oke, jadi nomor 2 jawabannya merumuskan indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk kompetensi dasar mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan adalah. Jadi indikator soal dari KD ini kira-kira yang tepat apa? Lihat kata kuncinya Bapak Ibu. Yang mana sih kata kuncinya? Untuk mewujudkan keadilan, bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kata kuncinya. Untuk mewujudkan keadilan ya. Iya. Jadi jawabannya yang mana Bu? A, B, C, D atau E? Aku. Ya, Ibu tadi yang jawab A. Yang Alasannya jawab apa, A, Bu? Gimana? Iya, karena mematuhi norma itu berarti melaksanakan ketentuan norma. Itu sama artinya dengan patuh terhadap norma. Baik, Bu Nur, terima kasih. Yang menjawab B siapa, Pak Andri? Belum ada yang jawab B ini Bu, rata-rata A semua ini. A semua. A semua ya? Iya. Saya D. D. Oke, coba yang D. Kenapa Bu D? Menurut saya ini mengidentifikasi berbagai kasus pelanggaran norma di dalam masyarakat. Jadi identifikasi itu kasus-kasus yang ada di masyarakat gitu. Oke, Ibu fokusnya ke sini ya, kehidupan bermasyarakat Bu ya, untuk mewujudkan keadilan Ibu ya. Baik, terima kasih Ibu. Setiap jawaban pasti ada alasan dan itu tentunya ada hal-hal tertentu yang dipikirkan. Baik, yang lain berarti jawabannya ada yang A dan D ya. Iya. Kita lihat satu-satu Bapak Ibu ya. Ini kalimatnya mematuhi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dalam sebuah KD turunnya ke indikator, kemudian ke tujuan pembelajaran, Bapak Ibu, berarti yang kita ingat, yang kita utamakan adalah kata kerja operasionalnya, Bapak Ibu. Ya, kira-kira di sini yang merupakan kata kerja operasional yang mana? Kali kata Mematuhi norma-norma. Iya. Mematuhi. Berarti kata kerja operasionalnya adalah mematuhi. Berarti kata kuncinya adalah mematuhi norma. Nah, kita hubungkan dengan A, B, C, D, E. Yang contoh tentang mematuhi norma itu yang mana gitu. Betul tadi jawaban Ibu siapa ya? Nah, yang ini katanya mengidentifikasi. Betul, karena di sini Ibu pasti berpikirnya ke sini. Ya Bu ya, kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan suatu keadilan. Nah, itu pasti kan ada kasus-kasus tertentu ya di masyarakat, apalagi zaman sekarang ya.
ada kasus dimanapun dalam sekejap, sedetik manapun, di orang yang jauh dimanapun sudah tahu gitu ya, karena dengan adanya media sosial. Nah, baik. Jadi kata kuncinya Bapak ini ya, kata operasional KKO dari tujuan pembelajaran. Ini masih dipakai di kurikulum 2013, juga di kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Kurikulum Merdeka kata kerja operasional itu tetap dipakai. Tapi kalau kurikulum Merdeka itu tidak ada KD, yang ada itu adalah CP, capaian pembelajaran dibuat oleh pemerintah, tujuan pembelajaran dibuat oleh guru masing-masing. Nah, tujuan pembelajarannya yang utama adalah Bapak Ibu harus melihat kata operasionalnya. Di sekolah Bapak Ibu kira-kira yang murid-muridnya bisanya yang mana? Apakah hanya memahami saja, misalkan? Apakah kalau mematuhi berarti keterampilan Bapak Ibu ya? Mematuhi atau menganalisis dan sebagainya. Nah, itu berarti kata kerjanya. Nah, baik, berarti jawabannya adalah A, betul ya Bapak Ibu ya. Jawabannya karena kita lihat kata kuncinya KKO-nya mematuhi norma. Oke, baik Bapak Ibu, maaf intonasi diksi saya seperti ini supaya kita ini ya serius santai aja ya Bapak Ibu ya, jangan tegang Bapak Ibu. Kita baca soal jangan seperti melihat apa, kita lihat saja seperti opa-opa Korea saja lah. Supaya kita tidak tegang ya. Baik, bagaimana yang lainnya? Oke, sepakat ya. Nomor 2 jawabannya adalah A, karena dilihat dari kunci apa Bapak Ibu. Saya ingin mendengar suaranya, ramai juga nggak apa-apa. Kalau tentang bahas ini Bapak Ibu, mangga silakan dibuka mic-nya gitu. Karena kalau kita Zoom, diam saja, ngantuk Bu. Lebih baik bicara aja Bu, Bapak Ibu. Baik. Oke. Berarti sudah oke ya yang nomor 2 ya? Ya, oke. Kita lanjut nomor 3 Bapak Ibu. Siap. Next. Baik. Silakan disimak. Ingat, lihat kata kunci. Kira-kira yang mana? Silakan langsung saja di kolom chat. Jawabannya apa? Simulasi, debat, diskusi, ceramah, atau praktik? KD-nya itu mensintesiskan kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Model pembelajaran yang tepat adalah oke. Silakan jawabannya apa Bapak Ibu di kolom chat. Oke. Jawaban ada yang jawab A, ada jawab C. A, C. Baru 2 orang. Silakan. Halo yang lain, nggak usah ragu-ragu Bapak Ibu. C, oke nih Bu Nur
Imani C, Bu Siti Arwati C, Pak Absep A. Silakan yang lain Bapak Ibu. Juga sama. Baik. Bapak Ibu. Baik, Ibu Bapak, silakan jawabannya apa? Yang jawab A tadi ya, jawab B tadi. Ada. Jawab B siapa tadi ya? Bu. Oke. Dan yang banyak menjawabnya adalah C ya. Yang D dan E enggak ada ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin tidak ada yang mau jawab. Bapak Ibu halo. Iya, Bu. Ya, gimana? Yang jawab B tadi siapa ya? Ya, memang banyaknya C ya. Banyak ini. Baik, karena banyaknya C, kita lihat langsung, kita bahas bareng-bareng aja ya Bapak Ibu ya. Mensintesis berarti menduga-duga. Ya, tentang mesintesa ya Bapak Ibu ya. Mesintesa berarti kalau mesintesa berarti terus ada sesuatu yang dianalisis juga sebenarnya Bapak Ibu ya. Dan lembaga negara untuk menurut Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, model pembelajaran yang tepat adalah Bapak Ibu menjawab diskusi. Betul Bapak Ibu, tepat sekali diskusi karena dari kata ini Bapak Ibu ya. Dari kata KKO-nya mensintesiskan. Ya, jelas berarti kalau mensintesiskan perlu adanya diskusi siswa. Ya. Kewenangan lembaga negara, misalkan lembaga presidenan, lembaga MPR, lembaga tentang kehakiman gitu. Ya, sekarang lagi rame gitu ya Bapak Ibu tentang Mahkamah Konstitusi yang akan tentang masalah peraturan KPU tentang pemilihan umum ya. Nah, itu bisa jadi sebuah sebuah permasalahan, masalah yang diberikan kepada siswa ya supaya bisa mensintesis
mensintesis itu tentang kenapa sih ada lembaga MK ini dan ada opini-opini lain antar lembaga, ada DPR, MPR, Mahkamah Konstitusi dan para politisi membicarakan hangat tentang masalah KPU ini, tentang masalah peraturan tentang pemilu sekarang. Nah, berarti perlu adanya diskusi Bapak Ibu ya. Jadi kata kuncinya adalah mensintesis dan jawabannya adalah kalau mensintesis berarti harus adanya diskusi. Kalau simulasi itu biasanya action anak ya, mensimulasi itu anak itu melakukan sesuatu yang bisa meniru ya, bisa melaksanakan atau bisa sama dengan mendemonstrasikan juga. Debat kok kenapa nggak debat gitu ya, bukan ini ya. Kalau debat biasanya permasalahannya sudah jelas Bapak Ibu. Kalau debat yang dibahas ini, nah kalau ini kan baru sintesa, belum ada permasalahan yang sudah jelasnya gitu, sehingga perlu didiskusikan Bapak Ibu. Baik, nomor 3 ya. Jadi kata kuncinya sintesis, berarti jawabannya karena ini perlu adanya diskusi dan masalahnya belum jelas, berarti harus ada diskusi sehingga suatu yang harus dijawab atau hasilnya seperti apa. Baik, kita bagaimana sebenarnya Bapak Ibu? Nomor 3 adalah jawabannya C. Oke, tadi kan jawabannya banyak C ya Pak Andi ya. Baik, kita ke Oke, nomor 4 biar agak sedikit ramai saya bacakan lah. Para pemuda telah membuktikan peranannya yang sangat monumental dan bersejarah dalam meletakkan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia merdeka, yang dibuktikan dengan lahirnya Sumpah Pemuda tahun 1928. Pengembangan materi pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang dapat berupa A. Pilihan politik identitas menjadi ajang pertarungan ideologi. B. Pilihan politik bersifat sementara untuk memenangkan pemilu. C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. D. Tokoh politik mengemukakan janjinya untuk menarik pemilih. E. Banyaknya partai politik simbol keberhasilan demokrasi. Nah, silakan Ibu Bapak. silakan Mana dijawab. nih? Yang mana nih? A, B, C, D. Ingat, dilihat yang mana sih kata kuncinya. C. Ini Bu, di sini tertulisnya absen nomor 6. Siapa ya namanya? Menjawab C. Kira-kira apa Bu? Rasanya Bu? Ya, absen nomor 6 bagaimana? Jawabnya C ya? Ya, Bu. Kenapa Bu? Karena di sini adanya argumentasi dan program pembangunan. Ada kalimat argumentasi ya? Ajang Ya, adu argumentasi itu. Iya. Terus di soalnya yang Ibu fokusnya kemana? Kata kunci mengambil dari kalimat mana gitu, sehingga Ibu bisa memilih bagian C gitu. Ada kata ajang argumentasi. Gagasan. Pengembangan pada integrasi nasional ya. Malu kayak orang besar. Baik. Maaf, ini lagi di perjalanan Bu, sinyalnya agak-agak kurang. Baik, terima kasih Ibu. Oke, tadi Ibu maaf absen nomor 6 memilih bagian C katanya. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Di sini bicara tentang sumpah pemuda. Ada yang jawab selain C? Nak ngabari baik. Kok aku dingin dulu. Kau nak Keluar benawe. agak syukur orang perang. Bapak Ibu. Ya, orang keras tuh jangan kita keras. Oke. Biarlah kita. Belum nih. Sebelum ngamuk berlari dulu.
Itu jangan keras dulu. Dua kok sudah ngikut dulu. Bapak Ibu, halo. Halo. Silakan bersuara saja Bapak Ibu, jangan takut salah. Justru dengan salah bisa menemukan hal baru dan sesuatu yang baru dan benar. Kita berangkat dari belajar Bapak Ibu. Kita berangkat dari salah, Bu. Karena kita manusia, Bu. Ya, betul sekali ya Ibu Bapak. Oke. Pak Arief Gunawan menjawab E, Bu Nur Jumiati menjawab C. Silakan langsung, kalau bisa langsung dengan alasannya Bu, Pak. Oke, iya Bapak Ibu, silakan. Kenapa Misalkan, sih? saya pilih E ini karena Nah, jawabannya Bu banyak Siti, partai politik ada simbol yang jawab- keberhasilan Ada demokrasi. jawab nih, Bu Siti. Silakan Bu Siti. Yo. Iya Siti Bu, karena saya penekanannya kalau udah keliru ya. Ini integrasi. Integrasi itu kan menyatukan. Oke. Jadi banyaknya partai politik simbol keberhasilan demokrasi. Oh, jadi Ibu jawabnya integrasi E nasional. berarti ya? Oke. Karena lihatnya ke integrasi. Iya, E. Oke, baik. Iya, Baik. integrasi itu menyatukan. Betul. Jawab A. E. Bapak Didi jawab A. Bagaimana Bapak Didi? Halo. Iya, Bu. Ya, Bapak Didi di sini menjawab A ya. Iya. Kenapa nih? Alasannya apa, Pak? Alasannya apa, Pak? Karena masa sekarang ini kan pertarungan politik ini sama dengan pertarungan ideologi. Contohnya ada politik yang berbasiskan agama, ada juga yang berbasiskan nasionalis. Oke, jadi kata kunci yang diambil yang mana, Pak? Kata kunci yang mengarah pada yang mengarah kepada integrasi nasional. Integrasi nasional sama ya dengan Ibu tadi ya. Oke, sama-sama kata kunci integrasi nasional, tapi jawabannya berbeda Bapak Ibu ya. Yang tadi katanya jawabannya C, yang Pak Didi jawabannya E, karena menurut beliau integrasi itu, yang tadi yang pertama banyaknya partai politik simbol keberhasilan demokrasi. Kalau Bapak Didi sama ya? Oh, E ya. Ya. E. Tadi yang Oke, tetap E. Jawabannya ini, lihat dari integrasi ya. Baik. Ada lagi jawaban yang lain? Nah, sekarang saya ingin mendengar jawaban argumen yang ini, bagian yang menjawab C. C. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Iya, betul. Dilihat dari yang mana sama? Apakah sama tentang integrasi, Bu? Kalau saya dilihat pada kajian materi ini dijabarkan tentang peran pemudanya dalam melaksanakan dasar yang kokoh bagi terbentuknya Indonesia merdeka. Nah, yang mana kalau dilihat pengembangan materi ini dijabarkan tentang mengarah pada integrasi. Sekarang ini kalau kita lihat kan tentang berupa pemilu ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Oke, jadi menurut Ibu kalau tentang masalah ini kan membuktikan lahirnya sebuah pemuda kan dari terbentuknya apa dasar yang kokoh dari para pemuda-pemudi zaman dulu, kemudian terbentuk Sumpah Pemuda dan adanya kesepakatan dengan adanya integrasi nasional ya, intinya ke sana ya Ibu ya. Jadi menurut Ibu adalah pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Oke, baik. Yang bagian A dan B enggak ada ya. Jadi yang jawabnya antara C dan E ya. Memang serupa tapi tak sama Bapak Ibu ya. Oke,
betul semua juga kata kuncinya adalah integrasi nasional Bapak Ibu. Betul ya. Pengembangan materi pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi nasional pada masa sekarang. Nah, pada masa sekarang dapat berupa dari pernyataan yang seperti apa gitu. Nah, ini maksudnya yang ini membuktikan peranan monumental dan bersejarah dalam meletakkan dasarnya kokoh bagi terbentuknya Indonesia merdeka. Yang dibuktikan lahirnya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kan persatuan Bapak Ibu ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia gitu. Berawal dari berbagai macam perbedaan. Berawal dari berbagai step-step diskusi dan sebagainya Bapak Ibu. Nah, jadi pengembangan materi pembelajaran yang mengarahkan pada integrasi nasionalnya yang tepat. Kira-kira yang mana Bu? C atau E ya? C atau E? C. atau E. Gimana? C atau E? Jadi intinya mensimulasikan tentang makna Sumpah Pemuda untuk bersatu zaman dulu 1928 dengan zaman sekarang dengan berbagai perbedaan, tetapi bisa mengarah ke integrasi nasional itu yang mana gitu. Tapi yang C oke sebenarnya banyaknya partai politik simbol keberhasilan demokrasi. Nah, kita lihat di kalimat terakhir Ibu, keberhasilan demokrasi. Ya. Ya, Bu. Banyaknya partai politik simbol keberhasilan demokrasi. Apakah dengan banyaknya demokrasi itu menjamin keberhasilan sebuah demokrasi, Bapak Ibu? Oke, gimana? Silakan. Halo. Oke. Kemudian yang C, pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan dengan adanya apa, Bu? Kampanye. Ya. Adanya kampanye. Jadi berangkat dari para pemuda yang dulunya berbeda pendapat dan sebagainya, kemudian menyatukan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dalam 3 ikrar itu, ya. Nah, kalau zaman sekarang dari berbagai perbedaan, berbagai argumen yang berbeda, tetapi untuk zaman sekarang itu bukan ingin bersatu berarti Bapak Ibu, tetapi ingin adanya menuju Indonesia ke depannya seperti apa gitu. Berarti yang tepatnya adalah betul yang ini Bapak Ibu. Pemilu merupakan ajang adu argumentasi dan program pembangunan. Bagaimana, puas enggak Bapak Ibu? Sepakat? Sepakat. Ya. Sepakat ya. Jadi yang ini mendekati Bapak Ibu banyaknya pemilu, cuma ketika kita maknakan ya, banyaknya partai politik simbol keberhasilan belum tentu. Banyak partai politik dulu pernah partai politik sampai 44 ya. Apakah itu disebut berhasil? Ya, sebut berhasil iya, enggak juga sebenarnya. Bagaimana ya itu menjadikan rahasia umum aja Bapak Ibu ya kalau hasil pemilu. Yang penting kita sekarang sudah hidup dengan demokrasi yang lebih demokrasi dengan pemilihan langsung. Halo Bapak Ibu, gimana, sepakat ya? Jadi jawaban Sepakat. ya. Sepakat. Ya, berarti Soal baru betul satu. betul. Jadi oke, luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi bisa memaknai kalimat pernyataan ini yang panjang, kemudian bisa mencari kata kuncinya. Sudah Bapak Ibu sudah mulai bisa memilih soal itu yang mana sih kata kunci. Jadi sudah mulai ada pencerahan Bapak Ibu ya, sudah berbeda dari tadi yang nomor 1 belum bisa melihat kata kunci. Baik, langsung ke nomor 5. Oke. Pak Iqbal sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi dalam pembelajaran yang berisi membandingkan, berarti KKO-nya membandingkan
pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Ini tentang itu ya di kelas 7 semester 1 nih. Merumuskan Pancasila sebagai dasar negara ya. Oke. Untuk itu materi ajar yang tepat dikembangkan oleh Pak Iqbal adalah di sini membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Di materi ajarnya yang tepat apa? Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. B. Perumusan dasar negara oleh BPUPKI. C. Pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. D. Perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. E. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Silakan Bu, Bapak di kolom chat. Bandingkan pendapat para pendiri negara tentang dari isi Pancasila. Kan Muhammad Yamin, Supomo, Soekarno, 5 poin gitu, masing-masing 5 poin kan itu ya Bapak Ibu. Apakah isinya sama? Samanya yang mana? Itu yang mengajar di kelas 7 pasti bagaimana pendapat dari Supomo, pendapat dari Muhammad Yamin, pendapat dari Soekarno tentang rumusan dasar negara. Baik, Bapak Ibu, sudah ada yang menjawab 3 ya? C, C, D. C, C, D. C. Oke, cek lagi. C, oke, banyak yang jawab C. C, Bu Demi, Bu Maneti, Bu Siti Arwati, Ibu Nur D, Ibu Nur Jumiati ya D, Ibu Nur D. Maaf, ini ada Pak absen nomor 6, maaf C. Ternyata mayoritas C ya Bapak Ibu ya. Baik, saya ingin bertanya, bukan bertanya, maksudnya sharing dengan Ibu Nur Jumiati. Silakan, kenapa jawabannya D? Iya, yang D itu kan perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. Karena dari soal itu kan pertanyaannya membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Berarti kalau membandingkan berarti kan dalam sidang itu kan membahas masalah dasar negara itu. Tuh. Baik, Bu Nur. Terima kasih. Jadi intinya kata Bu Nur Juniati itu karena kata kunci yang diambil KKO-nya membandingkan tentang isi Pancasila sehingga materinya harus perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9, Bu ya. Dalam sidang Panitia 9. Perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. Yeah. Ibu, terima kasih. Mayoritas kan jawab C. Coba siapa yang mau menjawab? Kenapa sih jawabannya C? Berarti semuanya sehati ya. Hanya Ibu Nur saja. Silakan. Halo Bapak Ibu. Tadi kan ketika sepekan kelas harus dengan gembira. Ya. Halo. Saya Bu. Iya, silakan. Di soal kan KKU-nya kan membandingkan pendapat para pendiri negara tentang isi Pancasila. Terus saya milih C karena di soal ini ada pendapat para pendiri negara,
Jadi saya melihat di jawaban pendapat itu para pendiri negara, ya disesuaikan di soal, Ibu. Siap, Ibu. Jadi Ibu melihat dari kata kuncinya membandingkan, tapi Ibu tetap melihat lagi kata pendapat para pendiri negara gitu. Karena yang pembahasan utamanya adalah bagaimana pendapat pendiri negara tentang isi Pancasila. Sebutkan bahwa dari Supomo bagaimana, dari Soekarno bagaimana, dan dari Muhammad Yamin bagaimana. Itu kan isinya sebenarnya ada yang beda, ada yang sama kan. Cuma poin-poinnya yang beda kan ya. Ada yang sila keduanya, kalau sila kedua sama semua ya. Sila ke-1 itu beda-beda, ada yang di nomor 1, ada yang nomor 3, ada yang di nomor 5 gitu ya. Cuma sebenarnya poinnya sama dari sila ke-1 sampai 5. Dari Supomo ada kalimat apa? Keseimbangan lahir batin. Nah, itu kan sebenarnya sama dengan ketuhanan, ya. Oke. Karena intinya tentang pendapat para pendiri negara, saya tadi sebutkan dari Supomo, dari Soekarno dan Muhammad Yamin tentang isi Pancasila, memang betul ya. Jadi harus lebih ke spesifik, Bapak Ibu. Spesifik materinya gitu. Yang mana spesifiknya berarti yang ini Bapak Ibu. Betul. Tentang ini. Isi Pancasila. Ya, Bapak Ibu. Jadi membandingkan isi Pancasila intinya. Jadi kalau kita lihat spesifiknya membandingkan isi dari sila-sila Pancasila dari 3 pembicara itu, berarti yang paling tepat adalah ini. Betul. Jawabannya C, Bapak Ibu. C. Iya. Betul. Misalkan kenapa enggak A, Pancasila dasar negara ini terlalu umum? Terlalu umum. Betul, ini juga coba terlalu umum karena yang diinginkan di sini pencapaiannya adalah tentang perbandingan dari para pendiri negara. Kenapa enggak perumusan dasar negara oleh BPUPKI? Ini juga masih umum, Bapak Ibu ya. Kemudian perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Ini juga sama, masih umum. Emang agak lebih spesifik. Kalau BPUPKI kan lebih umum ya. Kalau panitia 9 udah lebih spesifik lagi. Tapi tidak membicarakan tentang masalah isi Pancasilanya gitu ya. Kemudian yang E, Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Apalagi ini masih jauh banget ya Bapak Ibu. Jadi kata kuncinya membandingkan, kemudian ditambah dengan isi Pancasila, berarti yang tepat betul yang ini. Mayoritas ya, pendapat para pendiri negara tentang Pancasila. Gitu. Baik, sepakat Bapak Ibu ya, nomor 5 bagian. Iya Bu. Oke, dicatat Bu ya. Baik, nomor 6. Ibu Mawar akan mengajar mata pelajaran PPKN dan merumuskan tujuan pembelajaran. Siswa dapat melakukan kerjasama. Kerjasama. Saya ulang kata kerjasamanya. Dalam berbagai bentuk, maaf ini kalimatnya ya, bentuk kehidupan sehari-hari di sekolah. Siswa dapat melakukan kerjasama dalam berbagai bentuk kehidupan sehari-hari di sekolah. Pendekatan yang tepat untuk diterapkan oleh Ibu Mawar adalah yang mana? Apakah induktif, deduktif, individual, kelompok, atau saintifik? Oke. Di dalam itu ada pendekatan, ada model pembelajaran, ada metode, ada teknik, ada strategi. Yang paling atas adalah pendekatan. Pembelajaran A dengan menggunakan pendekatan bla 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 dan dengan model A, metode A, strateginya ini
dan tekniknya ini. Gitu. Baik, saya lihat. Yang manakah jawabannya banyaknya D. Oke, D. Wah, sudah mulai nomor semakin ini semakin luar biasa Bapak Ibu ya. Ternyata semuanya D. Oke. Baik. Semuanya D. Baik, siapa yang mau mengungkapkan kenapa memilih D? Halo, yuk kita diskusi. Halo. Saya Bu. Silakan. Memilih yang D, jawabannya kelompok karena di situ siswa dapat melakukan kerjasama. Berarti kalau kerjasama dilakukan secara kelompok. Itu. Secara kelompok ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Nur. Yang lain? Jawabannya sama D. Sama Ibu, karena kalau kerja sama itu ya harus berkelompok. Berkelompok ya. Dari kata kerjasama ya. Iya, kan harus berkelompok. Oke. Ternyata makin ke sini Bapak Ibu makin luar biasa. Betul, bisa melihat kata kunci langsung diambil, betul. Kata kuncinya adalah kerjasama. Nah, jadi kalau masalah kerjasama, walaupun di sini ada dalam bentuk kehidupan sehari-hari di sekolah, berarti aplikasinya berarti ya Bapak Ibu ya. Aplikasinya sikap siswa di sekolah. Itu harus dengan cara apa gitu. Oke, berarti aplikasinya berarti ketika dalam kerja kelompok gitu ya. Betul. Luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan dong. Kasih bintang, kasih hati untuk semuanya. Oke, nomor 6 ternyata makin kesini makin luar biasa Bapak Ibu ya. Betul, analisis Bapak Ibu dilihat dari kata kunci kerjasama. Kemudian kalau kerjasama memang harus dengan kelompok. Baik, kita sepakat ya nomor 6D. Sekarang nomor 7. Seorang guru PPKN akan menerapkan model pembelajaran Project Citizen. Ingat, Project Citizen. Materi pembelajaran yang sesuai yaitu Project Citizen. Sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda. B. Menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. C. Peran generasi muda dalam mencetuskan Sumpah Pemuda. D. Peran organisasi yang memunculkan gerakan Sumpah Pemuda. E. Mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda. Ingat, Bapak Ibu, silahkan. Yang mana kata kunci dari soal? Iya. Oke, saya lihat jawabannya D juga ya. Bu Nuria D katanya. Pak Ahmad D. Oke, yang lain sok silakan ditunggu. Ingat kata kuncinya yang mana? Model pembelajaran Project Citizen. Oke, kebanyakan D ya. Oke, D. Silakan. Oke, Bapak Ibu, karena sudah menjawab semua ya. Kenapa ya semua menjawab D? Ada apa gerangan di D? Bapak Ibu, jawab semuanya ya. Kata kuncinya yang mana Bapak Ibu? Kata kunci di soal yang mana Bu? Project Citizen. Oke, good. Betul, Project Citizen. Berarti tentang hal-hal yang sedang terjadi.
Bapak Ibu ya, hal-hal yang sedang booming saat ini. Yang mana kira-kira? D. Peran organisasi. Peran organisasi yang memunculkan gerakan Sumpah Pemuda. Oke, peran organisasi yang memunculkan Sumpah Pemuda. Oke, semuanya D ya, Bapak Ibu ya. Oke. Saya B, Bu. Kenapa? Saya B, Bu. B. Yang B, Ya. silakan yang B. Karena tadi Project Citizen itu yang booming sekarang. Kalau saya melihat ya, kita melihat itu menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda, Bu. Oke, Karena baik. generasi muda sekarang ini tidak ada lagi semangat nasionalismenya, bukan tidak ada lagi, tapi menipis semangat nasionalisme itu kalau menurut saya. Mental ya. Baik, Bu Susmaneti, jawaban Bu Sus katanya B, menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Bapak Ibu memantik, melihat yang mana sih kata kunci sudah Peter semuanya, bahwa kata kuncinya adalah project citizen. Kalau project berarti sesuatu yang terjadi proses ini. Kalau jadi maksudnya kan akan mengajar, berarti anak disuruh membuat, melihat, mewawancara, membuat laporan tentang hal-hal yang berhubungan yang sedang terjadi pada saat ini, citizen. Gitu. Ya kira-kira yang bisa dibuat sebuah project, nah kata project ya Bu, kira-kira materi yang bisa dibuat sebuah project pada siswa yang mana gitu. Kalau project berarti melakukan sesuatu action kemana gitu, atau hal sesuatu yang sedang terjadi. Kalau kita lihat di sejarah pergerakan nasional sebelum Sumpah Pemuda, bisakah dibuat sebuah project Bapak Ibu? Bisa. Tapi ini tidak disebutkan di tentang masalah hal yang terjadi sekarang, Bapak Ibu. Kemudian peran generasi muda dalam mencetuskan Sumpah Pemuda. Ini untuk zaman sekarang atau dulu ya ini? Ini juga dulu ketika pencetusan Sumpah Pemuda. Yang D, peran organisasi yang memunculkan gerakan Sumpah Pemuda. Sama Bu, ini juga dulu ketika tahun 1928. Untuk E, mengidentifikasi nilai-nilai Sumpah Pemuda. Nah, ini juga mendekati Bapak Ibu. Nilai-nilai Sumpah Pemuda itu berarti nilai-nilai yang 3 itu ya. Bahkan sebenarnya bukan yang 3 saja. Ketika bisa tercetusnya yang 3 ikrar itu, nilai-nilai yang diikuti, yang mengikutinya, yang membentuk para yang membuat itu, para perintis Sumpah Pemuda itu misalkan kerjasama, ya, toleransi, tanggung jawab, itu nilai-nilainya. Dan itu bisa juga sebenarnya digunakan untuk saat ini. Ya. Cuma kalau yang sedang booming tadi seperti sama Ibu siapa ya? Bu Susmaneti, betul Bapak Ibu ya. Yang paling tepat membuat sebuah project citizen adalah menipisnya nasionalisme di kalangan generasi muda. Tuh, jadi Bapak Ibu harus jeli kalimatnya. Yang ini A ini sepertinya bisa disebut jadikan sebuah project, tapi kita hubungkan dengan ini Bu, citizennya. Untuk yang C, ini juga bisa, cuma tidak berhubungan dengan citizen. Yang D juga bisa, tapi tidak ada hubungan dengan citizen. Yang ini bisa, tapi yang lebih sedang booming adalah ini, betul ya. Baik, gimana? Puas ya? Jadi sepakat ya. Nomor 7 adalah jawabannya B. Kita lihat ya. Project Citizen, Bapak Ibu ya. Baik, kita langsung ke 8. Pak Eko sebagai guru PPKN SMP akan menerapkan metode pembelajaran inquiry. Indikator pencapaian kompetensi yang tepat untuk dikembangkan yaitu, ingat Bapak Ibu, inquiry itu seperti apa? Ya. A, mengidentifikasi adat istiadat dan budaya yang berkembang di masyarakat. B, menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. C, mendeskripsikan perilaku yang sesuai untuk pengamalan sila-sila Pancasila. D,
mengidentifikasi berbagai contoh pengalaman, pengapalan harusnya ya, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan. E. Menyebutkan kelebihan dan kekurangan nilai-nilai demokrasi Pancasila. Baik. Ingat yang dipertanyakan tentang inquiry. DBAB, DBAB, oke, DBAB. Ada yang jawab D, ada yang jawab B, ada jawab A, ada jawab B juga. B ada 2 orang. C juga ada. C, A, B. Oke, beragam ya Bapak Ibu. Oke, beragam. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang menjawab B, monggo. Ada orang Jawa ya di sini ya, monggo. Kalau orang Sunda, mangga. Kalau yang Sunda ini ya, silahkan Bapak Ibu. Silahkan yang jawab B. Hello. Yang jawab B. Yang jawab D, B itu Bu Susmaneti dengan Bu Yelti. Ya. B. Iya, silakan. Kalau saya kenapa pilih B? Karena di sini kalau kita lihat salah satu metode pembelajaran yang sesuai untuk indikator pencapaian kompetensi tentang menentukan berbagai dampak nilai-nilai Pancasila yang tidak diamalkan, yaitu karena ya ini merupakan salah satu metode pembelajaran inquiry. Nah, metode inquiry ini melatih peserta didik untuk mencoba menemukan dan berpikir analisis terhadap suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Nah, dengan kemampuan melakukan analisis yang mendalam terhadap permasalahan yang ada di masyarakat, maka peserta didik dikembangkan kemampuan keterampilan kewarganegaraannya. Makanya saya pilih B. Oke, baik Ibu, terima kasih. Indikatornya apa? Kata kuncinya betul inquiry, ya. Yang seperti apa inquiry? Nah, inquiry itu sebenarnya ketika kita membuat sebuah pembelajaran inquiry, apakah masalahnya sudah ada Bapak Ibu? Ketika kita mau belajar dengan inquiry, apa masalahnya sudah kita berikan kepada siswa? Atau siswa aja yang menemukan masalah itu, kemudian mencari solusi. Nah, inquiry itu masalahnya belum ada ya. Ya, kalau discovery learning, PJBL, PBL itu masalahnya sudah kita siapkan. Ini masalahnya anak-anak silakan dicari solusinya, dianalisis. Nah, kalau inquiry masalahnya belum ada. Mereka yang mencari masalahnya, mereka yang mensintesis, kemudian mereka yang mencari solusinya. Kira-kira yang mana yang tepat dengan 3 kalimat itu? Mencari apa masalahnya, sintesa masalahnya, apa solusinya? Kira-kira yang mana yang tepat? Apakah mengidentifikasi? Apakah menentukan berbagai dampak nilai-nilai Pancasila yang tidak diamalkan? Apakah mendeskripsikan atau mengidentifikasi berbagai contoh pengamalan atau menyebutkan? Nah, kita lihat kalimat awalnya saja, Bu, KKO-nya saja. Yang bisa dijadikan masuk ke inquiry tadi. Anak mencari masalahnya, anak mensintesa masalahnya, kemudian anak mencari solusinya. Kira-kira yang mana? A, B, C, D, atau E? Hello. Langsung saja bicara. Langsung saja, nggak usah di kolom chat Bapak Ibu. Analisisnya yang ini, analisis yang inquiry-nya. Bahwa inquiry itu anak mencari apa masalahnya, kemudian disintesa dulu, dicari akar permasalahannya apa, kemudian baru solusinya apa. Halo.
Halo. Kita lihat bagian B. Bapak Ibu, suara saya jelas? Bapak Ibu, halo. Jelas. Oke. Jelas ya? Kalau kita lihat dari jawaban Ibu, siapa tadi ya? Bu Susmaneti, menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. Ini kira-kira masalahnya sudah ada belum? Menemukan berbagai dampak. Jadi anak sudah menemukan masalahnya? Belum. Belum. Oke. Kemudian kalau mendeskripsikan, adakah masalahnya? Jelas sudah ada ya? Sudah ada. Sudah. Identifikasikan. Berarti anak sudah ada. Kalau identifikasi berarti Sudah ada, ya. Kalau bahasa Sunda juntrungan nih ada ini diidentifikasi ini gitu ya. Kemudian yang D juga mengidentifikasikan berarti sudah ada Bu ya? Ada. Apalagi menyebutkan berarti sudah tahu ya Bu ya? Ya. Oke, nah sana ya Bu ya. Ininya. Jadi inquiry itu masalahnya belum ada. Anak yang mencari sendiri. Berarti yang paling tepat betul adalah menentukan berbagai dampak jika nilai-nilai Pancasila tidak diamalkan. Karena ini masalahnya apa sih? Kenapa sih Pancasila tidak diamalkan? Dampaknya apa gitu? Dicari. Kemudian mencari masalahnya, kemudian dicari solusinya. Baik. Sepakat Bapak Ibu ya? Nomor 8. Sepakat. Jawabannya B. Oke, semakin mantap Bapak Ibu. Lanjut ya. Oke, nomor 9. Oke. Pak Bakri meminta peserta didik untuk mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas. Mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Dalam hal ini, langkah awal yang dilakukan, ingat, langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah, langsung juga bisa kayaknya deh. Langkah awal, ingat, kata kuncinya langkah awal, berarti sudah saya kasih tahu nih. Yang mana Bapak Ibu? A, B, C, D, E. B. B. Oke, meminta peserta didik mengidentifikasi masalah. Oke. Langsung sebutkan saja Bu, nggak apa-apa Bu, Bapak Ibu. Biar rame, biar nggak ngantuk. Barusan ada yang menjawab B, katanya. Meminta peserta didik mengidentifikasi masalah. Di sini mempresentasikan hasil telaah tentang akibat pelanggaran lalu lintas melalui metode diskusi. Melalui metode diskusi. Dalam hal ini langkah awal yang dilakukan dalam pembelajaran adalah C. C. Oke, mencari contoh-contoh pelanggaran lalu lintas. Baik, terima kasih. Apalagi? Adakah yang menjawab A? Adakah yang menjawab B? Tadi sudah ya. Menjawab C sudah. Menjawab D. Melakukan investigasi ke lapangan secara berkelompok. Menyimpulkan hasil investigasi yang sudah dilakukan. Oke, saya lihat di sini aja deh. D, A, A, C. D, A, A, C. Yang A-nya 2 orang, ada yang D, ada yang C. Saya ingin tanya Ibu Nuria yang jawab A. Ibu Nuria ya tadi. Oh, maaf, Ibu Nuria menjawab C. Saya Bu. Ya, silakan Bu Nur. Saya Bu. Ya, silakan. Kenapa menjawab C, Bu? Saya jawab A Bu. Oh, jawab A. Maaf. Iya. Karena kalau sebelum mempresentasikan itu guru kan biasanya membagi kelompok dulu Bu. Oke, betul. Baik, terima kasih. Yang lainnya gimana? Jawabannya sama dengan Bu Nur atau gimana? Bu Siti Bu.
Bu Siti, silakan Bu Siti. Barusan saya Bu Siti Arwati. Oh, maaf. Jawab. Maaf Bu Siti. Silakan yang lain. Kata Bu Siti, ya kalau mau mempresentasikan harus ada kelompok dulu berarti ya. Berarti kata kuncinya yang mana Bu? Diambilnya. Presentasi. Presentasi. Mempresentasikan. Oke. Baik, yang lain. Halo. Halo. Berarti saya sebut apa-apa ya. Baik. Oke, yang mayoritas A ya. Ya. Sebenarnya kata kuncinya adalah Ibu diskusi. Ya, kalau mau diskusi. Berarti yang A, saya tadi kalimat awal yang dilakukan dalam ini adalah ya, itu biasanya ada membagi kelompok. Betul Bapak Ibu ya. Jadi jawabannya A. Karena kita lihat kata kuncinya metode diskusi. Bapak Ibu ya. Baik, kita lanjut, sepakat ya. Untuk 9 adalah A. Kemudian untuk nomor 10, Budi sebagai guru PPKN merumuskan indikator pencapaian kompetensi, menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Berarti kognitif ya Bu ya. Menjelaskan proses pembentukan peraturan daerah. Media pembelajaran yang tepat dipilih oleh Pak Budi untuk mencapai kompetensi pembelajaran tersebut adalah. Oke, kognitif ini Bapak Ibu ya. Video tentang sidang pembentukan peraturan daerah. B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. C. Video tentang kegiatan pembentukan peraturan daerah. D. Gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah. E. Aplikasi tentang sidang pembentukan daerah. Oke. Langsung saja Bapak Ibu, silakan. Berarti ini ya Bapak Ibu ya. Kata kuncinya menjelaskan. Proses pembentukan peraturan daerah. Proses pembentukan peraturan daerah. Yang tepat, media pembelajarannya apa? Apakah berupa video? Apakah berupa bagan? Apakah bagan proses pembentukan peraturan daerah? Apakah video tentang kegiatan pembentukan daerah? Gambar tentang sidang pembentukan peraturan daerah? Atau aplikasi tentang sidang? Mana sih yang paling bisa anak memahami, dapat menjelaskan tentang pembentukan proses peraturan daerah? Oke, baik. Jawabannya banyaknya B. B. Halo, suaranya putus-putus ya saya ya? Halo. Apakah sekarang suara saya sudah jelas? Jelas, Bu. Oke, Jelas, baik. Bu. Jelas ya, oke, makasih. Agak putus-putus tadi, Bu. Oh iya, jaringan mungkin Bu ya. Baik Bu, wah luar biasa, hampir semua B. Oke, semuanya B. Bagan alur proses pembentukan peraturan daerah. Halo, silakan yang mau acungkan tangan, yang mana, kenapa bisa menjawab B? Saya Bu. Silakan Bu Siti. Ya, karena yang ditanyakan
proses pembentukan peraturan daerah, maka prosesnya ya melalui bagan alur itu. Iya, alur prosesnya ya. Oke. Kalau berupa video tentang sidang pembentukan peraturan daerah, kira-kira bisa nyampe nggak ke tujuannya? Bisa juga. Bisa juga? Bisa juga. Iya. Oke, video tentang sidang pembentukan, videonya. Video. Bisa. Nah, tapi lebih umum ya, anak harus dianalisis lagi ya? Iya. Oke, kemudian video tentang kegiatan pembentukan. Umum juga ya, Bapak Ibu ya? Lebih umum, anak harus menganalisis bagaimana gitu ya. Gambar sidang, apalagi hanya berupa gambar saja ya. Aplikasi tentang sidang pembentukan, apalagi anak-anak kasih aplikasi nggak akan ngerti. Betul, Bu? Bagan. Kan ada alurnya ya, Bu ya? Ada alur. Alurnya harus kemana dulu, kemana. Iya. Itu akan lebih jelas. Anak lebih mengerti kalau pakai bagan. Betul, itu namanya numerasi, Bu. Ya, kita bisa membuat soal numerasi dengan itu, Bu, dengan bagan. Ya, betul ya. Jadi kata kuncinya tentang menjelaskan pemahaman kognitifnya, tapi harus dengan cara apa? Memang oke, keren ya. Sekarang dengan berdiferensiasi, Bapak Ibu kan ada anak yang senang video, menulis, atau misalkan menggambar dari gambar. Gitu. Tapi kalau misalkan bisa, jadi Bapak Ibu harus dalam berdiferensiasi itu harus menyiapkan semua itu. Videonya siapkan, tapi videonya harus betul-betul yang bisa spesifik ke yang akan ditujunya. Kemudian gambar, ya kalau gambar berarti berupa bagan, gitu ya. Kemudian yang senang menulis berarti sebuah artikel. Nah itu Bu, kalau kita bicara dengan pembelajaran berdiferensiasi, kita harus menyiapkan berbagai berbagai materi display yang sesuai dengan gaya belajar siswa, gitu ya. Tapi kita di sini bicaranya mana yang paling tepat, yang paling bisa dipahami oleh siswa, gitu. Oke, baik. Sepakat ya Bu ya, Bapak Ibu, bahwa nomor 10 adalah jawabannya B ya, berupa sebuah bagan.